Yo, kembali lagi bersama gua Arvin Sulistyo. Gimana kabar kalian dalam menjalani program di rumah aja? Apakah kalian tim rebahan atau tim produktif? Atau kalian udah banyak nambah berat badan nih? Kalau gua sekarang lagi bingung masalah ini, rambut gua. Gimana caranya biar rambut gua bisa tetap dipotong ya? Padahal salon-salon pada tutup. Seperti biasa di segmen Stories from the East, gue akan menghadirkan sebuah kisah yang menarik untuk kita bahas bersama-sama di sini kali ini. Dan akan lebih menarik lagi kalau kalian mau ikut berdiskusi bersama gue di kolom komentar supaya kita bisa semakin mempererat hubungan antara gue dan para viewer kita yang tercinta. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, saat ini kita masih melawan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata yang telanjang. Ya, nggak lain nggak bukan adalah penyakit virus COVID ini. Nggak bisa dipungkirin kalau kita itu sekarang tiap harinya nggak bisa kabur dari masalah yang namanya berita mengenai penyakit ini. Kamu buka YouTube, ketemu si virus. Kamu buka berita, pasti ada virus. Dan ya, itu udah pasti makanan hari-harian kita, bener nggak? Dan hingga beberapa hari yang lalu gue menemukan sebuah fakta bahwa pemerintah akan menggunakan sebuah obat untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit virus COVID ini. Hal ini menjadi menarik buat gue karena gue pernah mendengar kasus-kasus yang menyalahkan obat ini sebagai penyebab kematian dari beberapa orang di luar negeri sana. Dan ya, sebelum gue mulai, gue mau mempertegas lagi bahwa semua yang nanti gue akan omongkan di video ini bukan berdasarkan pendapat pribadi gue, melainkan dari beberapa artikel-artikel yang gue rasa kredibilitasnya cukup lah untuk kita akui gitu, nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau misalnya nanti gue ada salah, kalian juga bisa tinggalin di kolom komentar, nggak perlu hate speech, kita sama-sama diskusi aja, oke? Dan ya, udah, kalau gitu sekarang kita udah ngomong panjang lebar, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung cari tahu aja apa sih sebenarnya ceritanya. Obat yang kali ini mau kita perbincangkan itu adalah obat yang bernama Tamiflu. Nah, nama generik dari obat ini itu adalah oseltamivir. Tamiflu ini mulai dikenal banyak orang pada tahun 2005 sejak digunakan sebagai obat penanganan flu burung. Dan sampai saat ini pun Tamiflu masih digunakan sebagai obat untuk menangani influenza musiman yang biasa terjadi di negara-negara 4 musim seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Obat ini itu merupakan obat antivirus yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim yang ada pada permukaan virus, sehingga menurunkan kemampuan virus ini untuk menghinggapi seseorang, mereplikasi, serta menginfeksi tubuh dari orang tersebut. Dan dengan kinerja obat yang seperti itu membuat pasien dapat mempersingkat masa penyembuhannya menjadi 1 hingga 2 hari saja. Yang biasanya kalau orang kena influenza itu kan sembuhnya antara 5 sampai 1 minggu gitu ya. Jadi ini jelas jauh lebih singkat kalau kita menggunakan obat Tamiflu ini. Dan maka dari itu, Tamiflu ini menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi penyakit influenza yang disebabkan oleh virus. Tamiflu memang merupakan obat yang efektif untuk menangani kasus-kasus influenza yang disebabkan oleh virus, baik dari kasus influenza yang ringan sampai kasus influenza seperti flu burung. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Tamiflu ini mempunyai sisi gelap, yaitu efek samping yang fatal. Cerita ini bermula sejak tahun 2000-an di mana obat ini digunakan sebagai penanganan kasus influenza musiman serta kasus flu burung di Jepang. Pada tahun 2004, seorang siswa SMA berusia 17 tahun melompat ke sebuah truk yang sedang melaju di jalan tol. Korban diketahui melakukan tindakan ini setelah meminum Tamiflu. Selain itu, terdapat seseorang pelajar yang jatuh dari lantai 9 gedung apartemennya pada bulan Februari 2005, juga setelah meminum obat Tamiflu. Kedua kasus ini merupakan 2 kasus pertama bunuh diri yang berhubungan dengan Tamiflu di Jepang. Mungkin kalau cuma 2 orang aja kita bisa bilang, ini mungkin kebetulan aja. Namun kok ya sampai tahun 2007 ada 54 orang yang meninggal dengan kasus bunuh diri yang melibatkan obat Tamiflu ini. Nah, kalau udah 54 orang kayak gitu ya apa masih kebetulan?
Nah, setelah gue menemukan fakta awal bahwa Tamiflu ini bisa menimbulkan efek-efek yang aneh hingga mengakibatkan kematian, gue semakin gak percaya sebelum gue menemukan artikel-artikel yang benar-benar menunjukkan kalau ini loh penyebabnya. Maka dari itu gue melakukan sebuah riset lagi hingga gue menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa pada tahun 2009 itu ada seseorang yang mencoba untuk melakukan bunuh diri juga. Di Bucheon, Gyeonggi, Korea, ada seorang anak SMP yang mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat dari apartemen lantai 6. Dan untungnya dia bisa berhasil diselamatkan walaupun dia telah melakukan aksinya. Ya walaupun dalam keadaan yang kritis dan dimasukkan ke dalam ICU. Namun setelah ia sembuh dan bisa diwawancarai, ia memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Saat ia ditanyai oleh reporter, kenapa kok kamu melompat dari lantai 6? Ia menjawab, Tadi itu aku dengar kayaknya ada seseorang di situ tuh. Dan dia tuh manggil-manggil kayak ada suara aneh gitu. Nah, makanya aku mau ke sana mau ngeliat ada apa di sana. hal ini lebih diperjelas lagi dengan kasus berikutnya yaitu di Texas pada tahun 2018. Ada seseorang anak berusia 6 tahun bernama Ellen. Ia berhasil diselamatkan oleh ibunya setelah mencoba untuk lompat dari gedung sekolah berlantai 2. Diceritakan lebih lanjut bahwa Ellen setelah meminum Tamiflu, ia berhalusinasi sehingga ia lari dari sekolah dan mencoba untuk melompat dari gedung sekolah berlantai 2 tersebut. Jadi dengan dua kasus ini gue udah mulai percaya bahwa mungkin aja Tamiflu ini bisa mengakibatkan efek samping yang membuat orang itu melakukan hal-hal aneh karena ia berhalusinasi dan ya itu masih menjadi pertanyaan apakah benar atau tidak. Tapi tentu aja ini nggak terjadi pada semua orang yang meminum obat yang bernama Tamiflu ini. Riset gue kali ini nggak berhenti sampai situ aja, karena gue masih mau mencari atau mengulik lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang-orang yang meminum Tamiflu ini sehingga bisa saja mengakibatkan efek samping seperti itu. Nah, puncaknya ada sebuah berita yang dirilis pada bulan Februari 2020 kemarin. Menuliskan bahwa ada seorang anak perempuan di Colorado yang setiap tahunnya itu terkena influenza musiman. Nah, anak ini itu udah tiap tahun pakai Tamiflu dan gak ada efek samping apapun yang terjadi pada anak ini hingga tahun 2019 kemarin. Pada saat anak tersebut diresepkan untuk meminum Tamiflu, tiba-tiba ia teriak-teriak dan nangis-nangis kenceng banget di atas kursi. Nah, setelah dia sadar, dia ini cerita ke ibunya. Mah, tadi itu waktu aku tidur di kursi kok aku ngerasa kayak ngambang di udara gitu ya, Mah. Padahal setahu aku kan kalau yang bisa ngambang-ngambang kayak gitu kan setan ya, Mah. Makanya tadi aku tuh takut banget loh, Mah. Sampai teriak-teriak manggil Mama. Walaupun penelitian secara klinis sudah dilakukan oleh Amerika dan menemukan hasil bahwa anak-anak yang diberikan Tamiflu sebagai pengobatan untuk kasus influenza itu kecil kemungkinannya untuk menunjukkan gejala seperti delusi serta melukai diri sendiri, namun beberapa negara sudah mencoba untuk memberikan peringatan bahwa Tamiflu dapat mengakibatkan efek samping yang menimbulkan perilaku aneh bagi para penggunanya. Hal ini disebarkan baik dengan cara menuliskannya pada label peringatan pada obat Tamiflu itu sendiri, maupun dengan cara memperingati kepada para staf medis di negara tersebut. Terlebih, karena sudah banyak kasus yang terjadi di Jepang, pemerintah Jepang pun memberikan peringatan khusus kepada para penggunanya di negara tersebut. Mereka memperingatkan bahwa mereka yang memiliki anak remaja yang sakit dan meminum Tamiflu agar tidak membiarkan anak tersebut seorang diri dan harus dijaga setidaknya 2 hari sejak ia mulai meminum Tamiflu tersebut. Gimana sikap dari perusahaan yang memproduksi obat Tamiflu ini terhadap gosip-gosip yang sedang beredar tersebut? Tamiflu yang diproduksi oleh Roche Holding di Basel, Swiss mengatakan bahwa obat ini aman untuk digunakan. Dan lebih lanjut mereka mengatakan bahwa mungkin saja influenza ini sendiri yang menyebabkan perilaku-perilaku aneh yang dilakukan oleh para peminum obat Tamiflu ini. Jadi Tamiflu tidak ada efek samping yang mengakibatkan halusinasi, melainkan influenza ini sendiri yang menyebabkan halusinasi. Di pertanyaan terakhir menyisakan pertanyaan yaitu bagaimana sikap Indonesia terhadap Tamiflu ini sendiri. Pada tahun 2006, Menteri Kesehatan mengakui bahwa memang Tamiflu mempunyai efek samping. Namun penggunaan Tamiflu belum menimbulkan efek samping di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena Tamiflu hanya diberikan kepada orang-orang dengan kondisi yang sangat kritis serta sangat membutuhkan obat Tamiflu. Lebih lanjut, penggunaannya tidak secara sembarangan dan tidak diperjualbelikan secara bebas di Indonesia. Jadi buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, mungkin ada 2 pesan dari gua buat kalian, yaitu 1. Ada beberapa obat yang memang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dan ya emang harus menggunakan resep dokter serta pemantauan dari dokter. Makanya buat kita-kita yang nggak paham mengenai obat-obatan ya nggak usah beli atau memaksa beli obat-obat yang memang nggak diperjualbelikan secara bebas. Karena mungkin 1, dosisnya yang sangat tinggi, atau kedua, efek sampingnya itu yang parah kalau kita salah menggunakannya. Nah, pesan yang kedua dari gua yaitu coba pastiin sekarang, apakah obat yang kalian minum itu obat yang bernama Tamiflu atau bukan? Seperti biasa di akhir video, kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa hit tombol like-nya. Kalau kalian gak suka dengan video kali ini, kalian bisa hit tombol dislike-nya. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan video-video gue berikutnya di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya di sini. Dan akhir kata saya Arvin Sulistyo. Terima kasih sudah menonton. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini.